Ada ungkapan dalam hadis, uh, Al-Quran dan puasa itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat. Yashfa'an li ashabihima. Kapan puasa itu bisa menjadi syafaat? Ya, kalau orang rajin puasa. Maksud rajin puasa itu bukan Ramadannya, tapi di luar Ramadan. Jadi dia menjadi ahlus siyam, ahli puasa. Dekat sama puasa, suka. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran. Kapan Al-Quran bisa menjadi syafaat? Kalau dia menjadi ahlul Quran. Ya cinta sama Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Apakah terbatas hanya pada puasa dan Al-Quran menjadi syafaat? Enggak, semua. Ya. Walaupun disebutkan dalam hadis itu yang dua ini, tapi selain dari itu juga bisa menjadi syafaat. Kita bantu orang di dunia ini, urusan apapun yang baik, itu bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Jadi, Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat yang saya rahmati, yang Allah Ta'ala rahmati, yang saya sayangi, yang saya muliakan, intinya adalah kita mentradisikan kebaikan, berbuat baik. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang menyelamatkan kita kelak. Dulu ada namanya Abu Yazid Al-Bustami. Kalau dalam tradisi tasawuf dia itu wali kutub. Wali kutub itu udah wali yang paling tinggi. Ketika dia meninggal, muridnya itu memimpikan dia. Jadi tempatnya tinggi sekali. Lalu ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ini? Jawaban dari Abu Yazid itu mengagetkan muridnya. Saya ternyata bukan dengan zikir saya, bukan dengan puasa saya, bukan dengan sholat saya. Ternyata saya mendapatkan ini adalah karena suatu malam saya pernah diketuk rumah saya. Lalu saya buka pintu, kelihatan laki-laki yang mukanya pucat pasi, merah padam, ketakutan. Dan di sekitar, ya, di dekat-dekat itu orang lagi ribut. Mana dia? Tangkap. Wah, bunuh. Oh, ini teriakan luar biasa. Akhirnya saya tarik orang itu ke dalam rumah. Saya kunci rumah saya. Semalam itu dia di rumah saya. Dia nggak minta apa-apa. Cuma minta seteguk air saja. Pagi-pagi ketika saya buka rumah saya, di sekitar itu udah sepi. Saya sampaikan kepada orang yang saya nggak tahu siapa namanya. Mau tinggal di sini lebih lama lagi atau udah cukup? Dia cuma tanya satu pertanyaan, masih banyak nggak orang di luar yang ngejar saya? Saya bilang enggak. Begitu saya bilang enggak, dia pergi. Saya nggak tahu dia dikejar karena apa. Saya nggak tahu dia ini salah apa. Tapi saya menarik dia masuk dengan niat menyelamatkan hamba Allah. Saya menyelamatkan dari sesuatu yang bisa melukai atau bahkan membunuh. Ternyata saya menarik masuk orang itu yang saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu kasusnya, saya nggak tahu asal-usulnya, dan saya hanya ketemu sekali itu saja. Tapi niat saya menarik masuk ke rumah itu adalah menyelamatkannya. Ternyata itu yang membuat saya mendapat kemuliaan. Jadi kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu mana di antara hal-hal baik yang pernah kita lakukan itu yang kelak menyelamatkan kita. Ya, intinya kita berbuat baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 20 menit lewat waktu zuhur. Saya yakin masih banyak teman-teman yang mau nanya. Tapi kita cukupin di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Tuan Guru bisa sama-sama kita. Karena saya yakin kita pengen belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Tuan Guru. Untuk nutup, boleh kita berdoa. Ya. Baik Bapak Ibu, pertama sebelum kita berdoa, kita mengingat tempat ini, mengingat almarhum Bapak Arifin Panigoro dan kedua orang tua beliau, dan juga orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita,
Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melapangkan kubur, menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami hari ini menjadi jam'an mubarakan marhuma, perhimpunan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Dan pisahnya kami setelah ini menjadi perpisahan yang juga Engkau berkahi dan Engkau jaga dari segala macam marabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikanlah kami apa yang Engkau janjikan untuk Rasul-Mu, wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan jangan Engkau hinakan kami di akhirat kala, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kami dari pasangan dan keturunan kami anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penawar hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami bermohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Allahumma ja'alna mimman thala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang panjang umur dan baik amalnya. Wala taj'alna mimman thala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan jangan Engkau jadikan kami, ya Allah, orang yang panjang umur namun buruk amalnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.